ketua Kombel kita yang insya Allah secara tidak langsung juga Pak Bahtiar didaulat menjadi ketua Kombel kita. Karena kebetulan ketua Kombel kita Bu Siti yang hari ini sedang terpinjam. Jadi walaupun belum saya ngomong apa langsung Pak di aklamasi diputuskan Pak Bahtiar ketua Kombel SMA 96 Jakarta. Dan untuk materi pertama hari ini akan disampaikan Pak Bahtiar, mungkin minggu kita akan ada jadwal-jadwal berikutnya. Nanti kita sama-sama simak apa yang disampaikan oleh pada hari ini oleh Bapak Kepala Sekolah. Pada Pak Sukarman disilakan. Terima kasih Pak Rusdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak Ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu yang sudah hadir hari ini, terutama Pak Bahtiar yang hari ini punya hajat dalam rangka pembebasan, ya, pembebasan dari hasil program pengembangan kompetensi guru PJOK. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena pada siang hari ini di tengah-tengah padatnya kegiatan kita Bapak Ibu, di bawah ada acara, di atas juga ada acara, sehingga masing-masing juga harus tetap berjalan Bapak Ibu, sehingga patut kita syukuri walaupun saya juga bersyukur sebetulnya ya. Namun karena memang semuanya juga harus berjalan, kita coba lakukan dengan baik-baiknya, kita secara bijak kita laksanakan dengan baik. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini memang kebetulan Pak Bahtiar yang akan mengadakan pembebasan, namun ada rencana telah kami persiapkan dari beberapa minggu yang lalu, karena Pak Bahtiar juga minta waktu untuk pembebasan hasil dari pelatihan beliau dan sekaligus mengisi kegiatan Kombel kita, komunitas belajar SMA Negeri 96. Dan saya juga berterima kasih hari ini ada makanan, ada snack, ada pisang, ada jeruk ya. Tapi saya yakin tidak setiap Jumat ada begini. Saya yakin itu. Walaupun ketuanya Pak Bahtiar, saya yakin tidak setiap Jumat ada begini. Mungkin karena beliau baru bahagia gitu ya. Ya, tapi mudah-mudahan ada gantian nanti siapa ya. Cepat-cepat ya Pak ya. Karena itu tidak sekali Jumat berkah. Ya. Begini Bapak Ibu, sedikit melenceng dulu dari kegiatan Pak Bahtiar dulu. Hari Senin besok banyak teman-teman yang kegiatan di Sudin. Kalau kita lihat itu kita sampai 13 orang. Pulangkan saja masalah, karena itu dilakukan sampai sholat zuhur kita karena ada tes kalau untuk tes yang udah 4 jam masih belajar kayaknya juga kasihan sehingga agak tertolong sedikit. Monggo kembali yang di Sudin, karena memang kami juga harus menjaga sumber teman-teman yang sudah mendapatkan tugas, walaupun tugasnya sampai dulu kan. Tetapi saya sebagai Pak KS tadi diberikan laporan nama-namanya sudah ada di saya. Ya, saya tahu persis. Mudah-mudahan tidak tambah. Bahkan beliau juga sedang jum sebenarnya, tapi ditinggalkan karena demi acara ini sukses. Hari Senin nanti yang pasti diingatkan kembali untuk kelas 10 kita mengadakan protes, kemungkinan tidak akan belajar. Di tentang hari ini Pak Bahtiar langsung Pak Bahtiar. Baik, bilang nafsu kayaknya terlalu ini banget ya. Cuma sharing dan diskusi aja Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berarti konsentrasinya masih luar biasa masih bagus. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 96 Jakarta beserta staf dan wakil, Bapak Ibu guru hebat yang berada di depan saya, teman-teman dari OSIS, teman-teman teknik. Pertama-tama saya mengucapkan syukur alhamdulillah diberikan kesempatan yang luar biasa pada siang hari ini. Oke, berdua kali, bertiga kali, pemirsa Tuhan jadinya. Nah, kalau berempat kali, ya berempat kali bantu gerakan.
Bercikiber. Oke, kita ulang ya, bersatu kali lagi. Ya, bebas gerakan yang penting biar nggak ngantuk ya. Oke, ulang ya. Bersatu kali. Berdua kali. Bertiga kali. Berempat kali. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Oke, satu lagi. Kita berdiri ya, boleh ya, izin ya, boleh berdiri. Ya, boleh berdiri dah. Oke, kita itu. Satu sama dengan dua, dua ditambah dua sama dengan empat, empat ditambah empat sama dengan delapan, delapan ditambah delapan sama dengan 16. Biasa Bapak Ibu. Boleh dulu, terima kasih teman-teman Bapak Ibu. Ya, olahraga yang berkaitan, pokoknya bebas olahraga gitu kan. Apa nih kira-kira nih? Arem jeram. Kayaknya mau yang lain. Ya, oke. Saya nggak mau lari-lari. Apa ya? Deskripsikan boleh. Oke, kemarin langsung bahasa Inggris juga nggak? Boleh. Berkembang lagi literasinya ya. English. Yesterday, I watched some of my friends playing anggar on the television at GBK. Ya. Permainannya dengan cara apa? Okay, the playing plays with using the mask and using mask and also the protection clothes. The clothes is white clothes. Wes ya, tenang lo. Walaupun saya nggak ngerti, tenang lo. Saya kasih reward dulu. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang apa lah ya? R berarti nih. R namanya. Akuatik, mantap. Renang dilombakan bermacam-macam gaya. Iya. Ada gaya bebas, gaya dadah dan sebagainya. Wih, tepuk tangan dulu dong. Kayaknya mau inter hadiahnya. Coba, ya ada lagi Bapak Ibu. Ayo Pak. Bu Wiwi, apa nih? Apa nih? Kan literasi Ya, benar. Walau sepak takraw sulit diterapkan, tapi banyak sesuai dengan sepak takraw. Wena kan harus olahraga kan? Iya. Jadi walau sepak takraw sulit diterapkan, maka anak-anak tetap menyukai sepak takraw. Oh iya, udah. Kasih. Takut kualat. Udah. Tadi mah kata takraw Bu Wiwi. Dayu. Kayaknya kode lagi nih ke Sukabumi nih. Ada dayu, Dayu kan salah satu cabang olahraga tidak akuatik juga, bisa di laut, di sungai, dan di danau. Oh iya. Satu lagi. Pak Heri, Pak Haji, monggo. Pak nih. Apa nih Pak nih? Ini adalah salah satu jenis olahraga menggunakan alat. Betul. Ya, yaitu dengan bola dan Nah. ya. Kemudian bermain di es ya. Ya, ada es, ada lapangan biasa. Betul. Atau lapangan yang halus ini ya. Nah itu apa namanya? Asal. Ya udah. Pak, minta izin Pak. Ya, makasih Pak. Ya oke, sehat. Sudah. Jadi ya, selanjutnya Bapak Ibu ya. Boleh Pak. Ntar kualat lagi saya nih. Udah duduk aja, duduk. Ayo, ya. Mau berdiri monggo ya. Oke, siap ya. Luar biasa, teman-teman Bapak Ibu.
Ya, izin lanjut masuk materi. Di sini ada fasilitator saya Kak Belajar PJOK yang berkualitas dan berpusat pada murid secara bermakna untuk mewujudkan murid Indonesia secara mandiri, partisipasi dalam aktivitas jasmani sepanjang raya. Jadi udah anak-anak sebenarnya nggak disuruh untuk ayo olahraga, sebenarnya udah harus punya mindset dan kemandirian sendiri untuk mereka melakukan olahraga yang mana tujuannya adalah menjaga kebugaran diri mereka sehingga nanti kehidupan mereka sampai sepanjang hidupnya bisa baik, bisa lancar seperti Bapak Ibu. Ya lanjut. Nah ini Bapak Ibu yang sedikit mungkin nanti yang ada beberapa mungkin yang akan sama yang dipelajari oleh mapel-mapel lain. Cuma nanti ada beberapa yang poin 4 dan 5 itu memang khusus PJOK Bapak Ibu. Yang pertama yang sudah saya pelajari adalah keterampilan mengajar yang efektif. Nah mungkin ini semua mapel juga sama, yang bagaimana caranya kita mengajar yang efektif, yang mana tujuannya itu adalah tentunya bagaimana tujuan pembelajaran yang kita capai itu berhasil diterima oleh peserta didik. Tujuannya sih hanya itu. Kemudian nanti ada strategi pembelajaran yang beragam. Ini mungkin gaya mengajar, model mengajar Bapak Ibu yang menggunakan komando atau permainan atau CBSA itu mungkin ini udah Bapak Ibu lakukan semua ini selaku guru-guru senior di sini. Kita hanya mengulang-ulang aja sih sebenarnya gitu kan. Saya yakin Bapak Ibu semua sudah melaksanakan seperti itu. Kemudian ada prinsip pembelajaran yang mana aktif, kemudian berdampak pada murid seperti itu. Nah kalau yang 4 dan 5 memang ini khusus untuk PJOK, ada konsep tubuh yang mana sebelumnya kita dalam pembelajaran PJOK itu sebenarnya kalau diruntut dari awal itu mulai kita cek kesehatan fisik anak-anak gitu kan, dari awal denyut nadinya, kemudian kita mengukur struktur tubuhnya, apakah dia ada gangguan dalam gerak tubuhnya. Nah itu sampai sedetail itu sebenarnya dalam pembelajaran PJOK. Namun kan kenyataannya ya kalau kita melihat itu waktunya udah habis aja kan, kita ngecek dulu keadaan siswanya apakah dia sehat. Bagi saya mah udah senyum gitu kan. Nah seperti itu Bapak Ibu. Yang penting anak-anak ya kembali lagi berdampak kepada murid. Baik lanjut. Nah ini konsep tubuh udah tadi yang saya sedikit lanjutkan. Konsep pendidikan gerak lanjut aja. Nah ini kalau sport education model intinya itu kita melakukan untuk olahraga melakukan pembelajaran yang anak-anak ini terlibat langsung Bapak Ibu. Contoh yang menjadi wasit juri sampai penonton pun mereka terlibat seperti Bapak Ibu. Kemarin kita pelajari. Lanjut aja. Nah ini kami di PPKG PJOK kita ada 5 kelas DKI. Ini program nasional Bapak Ibu. Untuk DKI hanya ada 5 yang terjaring. Itu satu kelasnya ada 19 orang. Izin lanjut Kak. Ini yang kita pelajari bagaimana mengajar secara efektif. Intinya pembelajaran yang kita lakukan itu diterima dan bisa dimengerti oleh peserta didik. Entah bagaimana caranya atau strategi pembelajarannya itu Bapak Ibu guru udah pasti udah paham, udah ngerti dan lanjut kan. Nah ini juga strategi pembelajarannya banyak ya. Mungkin jadi rancangan program saya yang akan saya coba kembangkan dan akan saya laporkan dalam program saya, yaitu kemarin kalau di CGP saya melakukan program geser bola, gerakan peserta didik gemar berolahraga. Ternyata dalam olahraga itu bukan hanya olahraga aja, ternyata aktivitas fisik itu diperlukan Bapak Ibu ya. Jadi saya sedikit sempurnakan lah. Jadi saya dengan akronim GEMRICIK nih Bapak Ibu, gerakan gemar berolahraga dan aktivitas fisik di lingkungan sekolah SMA 96 Jakarta ya. Jadi bisa nih Bapak Ibu ketika pembelajaran kelas sudah mulai boring anak-anak atau disiplin positif mungkin ya, atau kalau kita kan nggak boleh nyebutnya sanksi lagi atau hukuman ya, disiplin positif, kasih hukuman suruh lari atau apa, yang penting kan ada kesepakatan kelas kita kan Bapak Ibu seperti itu. Ya lanjut Kak ke presentasi berikutnya Kak. Yang ini udah program saya itu GEMRICIK. Nah ini nanti lanjut ke bagaimana tahapan-tahapan saya untuk nggak mintain gitu kan, kalau memang nggak ada ya udah nggak usah bayar seperti itu. Nah itu kemudian kurangnya aktivitas dukungan dari orang tua dan guru nih untuk beraktivitas gerak ya. Jadi saya mohon bantuannya untuk Bapak Ibu guru, nggak apa-apa mereka dikasih disiplin positif untuk lari kayak untuk jalan keliling
sekolah kita itu kan ada track jogging kan udah disiapin kan kemarin juga. Saya sendiri ini sudah mulai pelan-pelan lah seperti itu. Mungkin kebutuhan-kebutuhan yang lain itu akan menyusul. Yang intinya kebutuhan untuk anak-anak dalam fasilitas olahraga itu bisa terpenuhi walaupun memang belum maksimal seperti itu Bapak Ibu. Baik Kak, lanjut Kak. Nah ini tentunya ya pelaksanaannya tentu dilakukan. Saya coba usulkan di sini ketika jam istirahat. Ini karena terlihat Bapak Ibu mohon izin karena banyak juga ya anak-anak kita ketika jam istirahat itu beraktivitas main bola, olahraga. Nah sebenarnya itu dalam kalau kita melihat gaya belajar itu ya mungkin izin Bu itu anak-anak yang kayak gitu udah pasti anak-anak yang kinestetik tuh Bapak Ibu ya. Jadi memang gaya geraknya, gaya belajar mungkin dengan bergerak gitu kan. Melihat kekurangan tapi kekurangan itu menjadi kelebihan kita ya seperti di sini ada modal manusianya yang pasti Bapak Ibu guru hebat yang ada di sini tentunya penuh sumbangsi dalam saran dan masukan apabila kegiatan-kegiatan kami atau guru hanya di bidang keagamaan untuk bidang lain belum seperti itu. Kemudian modal lingkungan, tentunya lingkungan yang kondusif nih Bapak Ibu kita yang tidak berada di pinggir jalan ini juga menjadi menjadi keuntungan Bapak Ibu. Nanti tergantung dengan kebutuhan. Ya mudah-mudahan sih ketika program ini. Oke, tepuk tangan Bapak Ibu. Oke. Cing, udah cing kayaknya cing. Nah, itu kasih nyiapin dompet sih. Gimana cing? Kita kasih ini cing. Oke, ya dompetnya kita bagi aja dah. Ya, yang bisa jawab saya kasih pertanyaan dulu ya. Kepanjangan dari PPKG, izin. Yang mau di tangan. Baik Pak. PPKG. Program pengembangan kompetensi guru. Nah, pengajian dari Pak Batia. Ya, oke. Lanjutnya apa program RT yang saya? Cuci tangan dong, cuci tangan. Ricik. Cek kasih cek. Dapat warna pink. Iya, oke. Apa tuh? Oh, mau nanya. Ya udah boleh. Tanya ke saya. Iya baik. Terima kasih Bapak Ibu, Pak Bahtiar yang sudah mengundang saya. Walaupun saya sekarang jadi guru tetangga ya. Iya. Tertarik sih, menariknya kenapa? Kondisi peserta didik berbeda nih Bapak Ibu. Kalau di sini mungkin sambil belajar bisa ada lah ya gerakan-gerakan SBT sambil lari-lari kecil atau tadi. Nah, kalau di SMK 73 coba Pak Bahtiar kasih masukan. Itu anak everyday pakai sepatunya bukan sepatu kasual, lebih tinggi daripada gurunya. Saya juga jadi malu sepatu sketcher saya nggak pakai loh Bu. Gurunya udah nggak bisa pakai yang begitu. Saya udah nggak bisa, saya nggak pakai sepatu itu lagi. Nah, jadi ketika kita masukin suruh berdiri lah misalkan tepuk 1, tepuk 2 masih bisa. Tapi kalau ada gerakan-gerakan itu, nah setuju sih, senang. Apalagi saya mengajar itu 4 jam full, no break gitu. Jadi ada nggak masukannya gitu, seperti itu. Baik, oke. Ya usulannya tadi gimana aktivitas fisik ya yang dilakukan karena keterbatasan atau di SMK itu mereka memakai atribut sepatunya sepatu pentopol ya seperti itu. Nah itu kan, nah berarti aktivitas fisiknya mungkin yang lebih sederhana ya, mungkin berjalan gitu kan, melakukan program gerakan berjalan atau berangkat ke sekolah dengan berjalan kaki gitu, mungkin seperti itu. Atau yang ringan-ringan
melakukan aktivitas fisik ice breaking di sela-sela dari mengajar sama ibu guru yang lain mungkin seperti itu bisa. Kalau aktivitas fisik yang lainnya mungkin selain di jam olahraga mungkin agak berat ya seperti itu. Mungkin itu jawabannya. Ya, langsung aja langsung kasih hadiah. Ada 2 lagi nih Bapak Ibu. Ada 2 lagi nih. Ya, siap. Ini apa ya, interupsi telah kata segi bahasa atau tulisan tadi sebut ada maksud saya kan gemericik gitu ya. Tadi Bapak dia fisik gitu loh. Nah, ciknya tuh confirmnya dari mana gitu? C-nya ya. C-nya iya. Cuma nyangkut-nyangkutin doang. Ya kira-kira. Jelas. Gerakan menulis. Iya, C-nya kita buang jadi gak enak juga. Ini cuma nakan ya. Kalau ini kan baru masuk kan. Pak Batiar punya tidak hanya singkatan atau filosofi kata itu. Iya, sebenarnya filosofi atau ini nggak ada juga ya. Nyangkut-nyangkutin aja soalnya biar enak didengar gitu kan, ya seperti itu. Tapi teman-teman yang lain juga ada juga yang program makan sehat gitu kan, seperti itu. Yang simpel-simpel sih ada. Kemarin teman saya di SMA, ya di SMA 39 dia programnya adalah senam irama, kan itu udah dilakukan gitu kan, yang simpel-simpel seperti itu. Ada juga teman saya di SMA 10 programnya cuma lupa tadi dia ngabarin tuh. Masih simpel lah intinya gitu, simpel. Ya mungkin itu nanti coba dicari yang tepat lah seperti filosofinya ya. Sebenarnya nggak ada sih, cuma kira-kira enaknya apa gitu sih. Kalau kemarin kan geser bola tuh, ya kan. Tapi ternyata olahraga itu bisa, aktivitas fisik ternyata diperlukan juga oleh kita. Paling enggak 1 hari itu 30 menit lah kita melakukan aktivitas fisik ya, entah itu berjalan kaki, entah itu mungkin ngepel ya, karena kalau olahraga kan sifatnya momen tertentu dan ada interval latihan kalau gitu. Kalau ya fisik kan bisa apa aja gitu, lebih diperluas lagi. Mungkin itu yang boleh. Oke, ini ada 2 lagi nih. Mungkin siap. Oke, siap ya. Siap. Apa-apa dari kita aja. Oke. 1, 2, 3. Ya, oke. Ya, 1, 2, 3. PPKG Pejoka. Sehat, cerdas, Apa kualat lagi ya? Satu lagi nih sendok. Habis, kenapa sendok? Kalau sendok hilang dulu gitu kan? Satu lagi. Coba. Oh. Oke. Ya. PPKG Pejoka. sehat, Jangan sampai hilang loh ya. Ya baik Bapak Ibu, demikian mungkin paparan singkat dari program saya. Mudah-mudahan mohon bantuan dan supportnya untuk pelaksanaan program ini, yang tentunya mungkin ini bisa dilakukan dengan berkolaborasi dengan Bapak Ibu semua. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPKG Pejoka. Ini mau meeting nih, taruh. Foto bareng. PPKG Pejoka.